Oke, dari Asritina 5091, Mas Samu mau tanya tentang aplikasi Moonboot. Aplikasi ini kan udah izin Bapeti, kasih saran dulu Mas. Oke, siap. Oke, saya cari-cari, ternyata untuk Moonboot di sini sebenarnya adalah EA. Kalau di Forex namanya Expert Advisor atau robot. Trading sendiri dia. Kita punya plan, kemudian kita bikin sebuah robot dan robot tersebut bakalan trading untuk kita. Nah, biasanya kebanyakan robot-robot yang scam itu menggunakan broker atau exchange yang ditentukan oleh mereka, dan itu exchange-nya itu tidak terregulasi. Kalau dilihat di sini ada Binance sama toko kripto yang bisa dikonekin. Berarti ini semuanya lumayan bagus exchange-nya dan sudah lumayan terregulasi. Jadi menurut saya ini bagus dari segi broker dan koneksinya. Oke, untuk performanya kita masih belum tahu. Nah, takutnya ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dimana hasil akhirnya ini tetap Ponzi scheme. Menurut saya itu hati-hati, karena tidak ada yang instan kayak robot-robot itu. Kenapa kok dijual dalam senggang waktu pendek? Karena kalau robot itu memang benar-benar bekerja dengan bagus, itu nggak bakalan dijual secara publik. Kalau menurut saya, misalkan mau masuk, mungkin ketika udah untung modalnya tarik dulu, jadi biarin profitnya yang jalan. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah untuk kita jawab di video selanjutnya. Dari Dekana 176, jadi si pedagang penyelenggara atau LP ini siapa? Yang belum tahu LP atau liquidity provider di sini, kalian kan ketika kalian itu trading itu dikirimkan datanya ke broker. Nah, broker ini hanya mengirimkan saja ke yang namanya LP, liquidity provider. Jadi yang jual beli itu sebenarnya Anda dengan liquidity provider. Saya mau jual, oke, langsung saya beli gitu. Enaknya kayak gitu kalau satu arah. Saya mau beli, oke, saya jual. Nah, ketika kita masuk ke market, ini banyak LP di sini di dalam market. Nah, ketika kita mau jual, iya, siapa yang mau jual nih? Oh, saya. Akhirnya setelah lelang, LP yang ini dapat orderannya dan kita dapat itu. Agak lama prosesnya, agak ada jeda sedikit. Cuma tetap LP di sini yang jual atau beli orderan kita. Terkadang broker di sini itu juga ikut jual beli orderan kita. Jadi tidak diserahkan ke LP, tapi dijual sama dibeli sama broker itu sendiri. Biasanya orang bilang ini namanya market maker. Tapi sebenarnya market maker ini bisa jadi ini, bisa jadi ini. Ya, karena siapa yang beli ini? Nah, LP di sini siapa? LP di sini sebenarnya institusi. Jadi institusi yang membeli orderan kalian. Siapa saja, setiap broker memiliki LP berbeda-beda. Kalian bisa cek broker tersebut izin Bapeti-nya apa, liquidity providernya siapa. Nanti kelihatan liquidity providernya broker tersebut itu apa. Oke, dari Wicked Now, untuk bisnis forex ini apakah ada kemungkinan entah kapan tahun yang akan datang? Apakah bisnis forex trading ini ada resiko untuk mengalami kebangkrutan seperti bisnis lain? Terima kasih. Kebangkrutan bisnisnya itu kemungkinan agak sulit karena dunia masih berjalan dengan uang, pertukaran juga masih dengan uang. Jadi agak susah untuk kebangkrutan. Mungkin malah tambah lebih bagus lagi, bisa jadi. Kalau kebangkrutan malah tradernya, bisa jadi iya. Itu nggak perlu nunggu beberapa puluh tahun. Kalau kebangkrutan dari tradernya itu nunggu beberapa bulan aja udah bangkrut. Kalau dia memang nggak tahu ilmunya, asal masuk aja ngikuti orang, kata orang enak, masuk aja habis. Lanjut dari Imam Wahyudin, maksimal kita isi broker dan bisa kita percayakan ke broker itu agar tidak terkendala seperti teman-teman yang lain di broker itu berapa ya? Oke, kalau ini sebenarnya masalah modal ya. Kalau modal di sini saran saja buat Anda itu di 10% kekayaan. Saran saja, jadi dari 10% kekayaan. Katakanlah, oke, contoh kekayaan saya 1M, jadi 100 juta saya masukkan ke trading. Itu juga bisa. Yang penting kita harus tetap punya tabungan. Kita harus tetap punya jaga-jaga. Sebenarnya forex di sini tidak membutuhkan modal yang sangat besar karena apa? Kita dikasih kebebasan namanya leverage. Jadi kalau skillnya udah dapat, modal kecil pun bisa jadi besar. Jadi sebenarnya kalau di modal saya saranin nggak usah banyak-banyak. 10% dari kekayaan aja sudah agak lumayan. Kebanyakan orang itu semua kekayaannya mereka limpahin ke forex. Karena saya selalu all in, Pak, dimasukin ke situ. Ketika modalnya habis, bingung tuh. Mereka cari ke bank, mereka cari teman-teman yang pinjam nanti tak balikin. Akhirnya ketika drop juga
performa tradingnya, mereka bingung untuk balikinnya. Jadi tetap yang harus disaranin adalah 10%, karena ketika otak kita tenang, kita juga nyaman tradingnya, itu kemungkinan profit lebih tinggi daripada kita bingung balikin utang, kemudian kita bingung untuk sehari-hari dan lain-lain. Itu menurut saya nggak begitu bagus. Dari JEPR, sama cara ngebedain inside bar buy dan sell bagaimana? Berarti ini intinya inside bar bullish atau bearish kan gitu kan. Nah, inside bar itu seperti ini. Kalau orang bilang mother candle juga bisa. Jadi kayak ada candle besar, ini perutnya, jadi kayak seperti hamil gitu katanya orang-orang. Oke. Nah, di sini sebenarnya bisa dilihat banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi ada candle lumayan panjang, kemudian ada candle di dalamnya, candle kecil di dalamnya. Ini dinamakan inside bar. Kemudian ini inside bar. Kemudian kita tahunya ini bakalan naik atau turun bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Oke, untuk mother candle sebenarnya kita bisa lihat contoh harga itu naik secara drastis, kemudian turun karena harga nggak mungkin naik terus. Kalau kita lihat ini berarti di time frame kecil itu seperti apa? Oke, harga naik, kemudian harga itu turun. Nah, seperti ini kita bisa lihat bahwa market ini sedang membentuk koreksi ini sebenarnya. Setelah koreksi, biasanya harga akan kelanjutan untuk lebih naik lagi. Jadi sebenarnya untuk mother candle di sini, ini bukan untuk menentukan, oh kalau ada kayak gini berarti akan ada kenaikan, kalau ada kayak gini bakal ada penurunan. Bukan. Ini sebenarnya mewakili konsolidasi sebenarnya. Jadi contoh, kayak yang tadi, ketika candle yang di sini bakalan ke-break, kemungkinan akan ada kelanjutan untuk turun. Karena biasanya turun, konsolidasi untuk lanjut turun. Kemudian ini juga harga naik, kemudian seperti ini kita bisa lihat bahwa ini adalah area konsolidasinya. Ketika harga ini ke-break, ya udah lanjut, jadi naik, konsolidasi untuk lanjut kenaikan. Nah, kelihatannya Bapak harus lebih paham tentang candlestick. Bapak bisa cek candlestick di sebelah sini. Share video, bye bye.